Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Jadi hari ini kita masuk kepada tema 4 subtema 1. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jenis-jenis pekerjaan dan hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaan seseorang. Di Indonesia ini kita memiliki 3 dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi itu memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk wilayah perairan adalah wilayah yang hampir semuanya ditutupi oleh air. Nah, untuk suhu udara di dataran tinggi yaitu lebih rendah dan atau lebih sejuk daripada dataran rendah, sedangkan suhu udara di dataran rendah itu lebih panas. Kalau di perairan itu suhu udaranya lebih lembab. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lahan peternakan karena di sini tuh rentan lebih subur. Sedangkan dataran rendah biasanya bertani dan berkebun. Kalau daerah kotanya biasanya karyawan, pengusaha, pedagang dan sebagainya. Nah, untuk perairan biasanya dimanfaatkan untuk lahan perikanan, pelabuhan, penambangan dan penggilingan minyak bumi. Nah, kita masuk untuk materi berikutnya itu kita akan membahas mengenai pendapat. Nah, sebelum kita mengetahui gimana sih cara mengemukakan pendapat yang baik itu, kita harus tahu dulu apa sih itu pendapat. Nah, pendapat itu adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal menurut seseorang. Contohnya, misalnya ibu bertanya seperti ini, bagaimana menurut Anda corona saat ini, misalnya seperti itu tuh nanti Anda akan mengucapkan pendapat Anda, itu namanya sebuah pendapat. Jadi itu pemikiran kita terhadap suatu hal, misalnya pendapat kita terhadap bencana banjir, terhadap sebuah kejadian seperti itu ya. Nah, gimana sih cara kita mengemukakan pendapat yang baik itu? Yang pertama, kita harus menyampaikannya dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur, serta tidak memaksakan kehendak atau pendapat sendiri. Nah, kita tidak kembali masuk kita kepada pelestarian, upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini artinya itu sumber daya alam yang dapat terbentuk kembali secara alami maupun buatan. Contohnya ada hewan, tumbuhan, air, dan angin. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jika kita manfaatkan terus-menerus pun tidak akan habis. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah jumlahnya terbatas. Jika kita manfaatkan terus-menerus, kita nggak hemat, maka akan habis. Dan contohnya itu seperti bahan tambang, emas, perak, batu bara, dan minyak bumi. Kita lanjutkan ya mengenai manfaat tumbuhan bakau. Mungkin Anda sering menemukan misalnya mau jalan-jalan ke pantai, pasti akan ditemukan banyak-banyak pepohonan bakau. Nah, itu untuk apa sih gunanya? Pohon bakau itu gunanya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi. Apa sih itu abrasi? Abrasi itu adalah pengikisan tanah akibat air laut atau gelombang laut. Nah, kemudian manfaatnya yang kedua itu menahan rembesan air laut, dan hampir sama ya sama yang di atas. Kemudian yang berikut sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, pohon bakau ini dia menyerap kandungan logam, penyebab polutan dari limbah-limbah industri. Nah, yang berikutnya itu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kemudian mengurangi dampak pasang dan badai efek dari gelombang laut. Itu yang manfaat dari tumbuhan bakau.